Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Purnamasari, NIM 20111401441, kelas PBS 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Mawardi, mulai dari biografinya, karya-karya, dan pemikiran ekonomi. Biografi singkat Al-Mawardi. Bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i. Ia lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama 2 tahun, ia berkelana ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Di antara guru-guru Al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Muhammad Al-Jabali, Muhammad bin Zuhar Al-Mankiri, Ja'far bin Muhammad bin Fadli Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusairi, Muhammad bin Ma'ali Al-Azdi, dan Ali Abu Al-Syafaraini. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan sebagai qadhi atau hakim di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu, kemudian diangkat menjadi hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi. Sekalipun hidup di masa dunia Islam yang terbagi ke dalam 3 dinasti yang saling bermusuhan, di antaranya dinasti Taimiyah di Mesir, dinasti Umayyah II di Andalusia, dan dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi di mata para penguasa di masanya. Bahkan, para penguasa Bani Buwayhi selaku pemegang pemerintahan kekuasaan Baghdad menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya. Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Al-Iz Ahmad bin Qadasi merupakan 2 orang dari sekian banyak murid Al-Mawardi. Selanjutnya, karya Al-Mawardi. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada 3 buah karya tulisannya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Selanjutnya, dalam kitab Al-Hawi, di salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dan dalam kitab Al-Hakam As-Sultaniyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran, serta institusi hizbah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Secara sederhana, pemikiran ekonomi Al-Mawardi terfokus pada 3 pokok persoalan besar, yaitu peran negara dalam aktivitas ekonomi, perpajakan, dan baitul mal. Yang pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, perpajakan. Sebagaimana tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atau kharaj atau pajak harus bervariasi sesuai faktor-faktor
yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Ketiga, Baitul Mal. Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Mal yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baiklah, itulah dia penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.